Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi soleh-solehah untuk generasi soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mendidik anak tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Melihat perkembangan zaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, maka kualitas di dalam mendidik anak bagi para orang tua harus ditingkatkan. Kualitas ikhtiarnya, kualitas berdoanya. Untuk itu, mari para orang tua seperti sang bijak Bestari menyampaikan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbanyaklah perbuatan nyata, tindakan nyata, contoh nyata daripada perkataan. Karena apa? Tindakan nyata itu lebih dampaknya efektif daripada perkataan. Nah, sebagai orang tua, mulai dari sekarang mari tanamkan nilai-nilai positif di dalam keluarga, di dalam pendidikan anak. Ada 3 cara dalam menumbuhkan semangat belajar anak. Yang pertama, membersamai anak di waktu belajar. Orang tua tidak hanya bertanya ada PR atau tidak, keperluannya sekolah ada atau tidak besok, tidak, tapi membersamainya. Ketika waktunya sholat, mari sholat berjamaah. Ketika waktunya beristirahat, ya semuanya beristirahat. Itu akan lebih mudah menanamkan semangat belajar di dalam diri anak. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana aman dan nyaman. Nah, suasana aman dan nyaman ini penting di dalam proses belajar. Ketika proses belajar, maka kondisikan rumahnya semuanya harus bersih, misalkan tidak ada yang memegang HP, dan itu bisa juga dibuat kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Jam berapa harus belajar, harus bekerja. Ketika anak belajar, maka orang tua juga melakukan aktivitas yang sifatnya bermanfaat. Ketika bisa membersamai di satu majelis, di satu ruangan, ya monggo silahkan. Tapi ketika sudah disepakati melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri dalam artian belajar, ya maka harus melakukan. Tidak hanya main HP-HPan atau malah orang tua tidur, itu tidak tepat. Yang ketiga, terapkan kedisiplinan di dalam keluarga. Ini hal yang sederhana, tapi jika AB maka 1 kali berjalan 2 kali akan anak itu meniru kebiasaan orang tua. Untuk itu mari saling menyemangati seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Nyai Azizah Maksum, ya. Keseimbangan di dalam mendidik anak itu penting. Tidak hanya orang tua saja, tidak hanya istri atau suami saja, tapi anak juga penting juga menjadi semangat buat orang tua. Nah, ketika melihat dampaknya sehari orang tua tidak disiplin dalam menerapkan kedisiplinan itu dan dicontoh anak, maka dampaknya itu jangkanya panjang. Untuk itu mulai dari sekarang komunikasikanlah hal-hal yang sederhana tapi dampaknya besar untuk jangka panjang pada anaknya. Sekecil apapun anak itu, insya Allah sudah mampu menangkap baik daya positif maupun data yang negatif. Untuk itu biasakan memperbanyak database positif di dalam diri anak dengan 3 cara yang tadi. Pertama, membersamai anak, memperbanyak contoh yang positif, tidak banyak berkata-kata tapi banyak tindakan. Itu yang kedua, ciptakan rasa aman, rasa nyaman di dalam proses tumbuh kembang anak. Yang ketiga, kedisiplinan di dalam proses belajarnya, baik anak juga orang tua. Insya Allah dengan ketiga itu semuanya
itu bisa berjalan dengan baik, semuanya itu legowo, bahagia dan membahagiakan anak, bahagia di dalam proses tumbuh kembangnya, orang tua bahagia melihat tumbuh kembang anak yang semakin bahagia dengan melakukan aktivitas yang baik, tapi semangatnya itu luar biasa. Sekian dari saya, semoga 3 tips atau cara tadi bisa kita terapkan bersama-sama. Anak hebat, orang tua bahagia. Sekian, mari belajar bersama dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.